Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya Rusdi Puton dengan NPM 0227241111 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3M. Nah, tujuan saya buat video ini untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Syariah. Jadi langsung saja dalam video kali ini kita akan membahas 7 topik materi ekonomi syariah. Kita akan membahas mendalam tentang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, sebuah perjalanan dari dasar-dasar teori syariah, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia hingga praktik, tantangan dan peluang dan masa depan. Dalam 30 menit kita akan membahas kita mulai dari akar apa itu perbankan syariah. Pada inti perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip fikih muamalah, yaitu aturan Islam yang mengatur hubungan ekonomi dan transaksi. Ada beberapa prinsip kunci yang harus dipahami. Yang pertama, larangan riba, segala bentuk bunga yang pandang menambah jumlah hutang secara eksponensial tanpa menanggung risiko real dilarang. Oleh karena itu, bank syariah tidak menerima dan membayar bunga seperti bank konvensional. Mereka merancang produk yang berbasis jual beli bagi hasil atau sewa. Yang kedua, larangan gharar dan masyir. Gharar berarti tidak jelasan atau spekulasi berlebihan. Masyir merujuk pada permainan atau judi kontrak. Syariah jelas mengandung kepastian hak dan kewajiban serta berbasis underlying aset atau aktivitas ekonomi. Nah, dari prinsip-prinsip itulah muncul kontrak-kontrak pokok dalam perbankan syariah, murabah, jual beli murabah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, masyarakat untuk modal, ijarah dan sewa, dan kontrak khusus lain seperti istihna atau untuk pembiayaan proyek masing-masing memiliki karakteristik pembagian risiko, akuntabilitas, dan mekanisme pengambilan modal yang berbeda. Praktik bank syariah dalam sehari-hari meliputi 3 rasa: pengumpulan dana, tabungan kecil berbasis wajah atau mudharabah, penyaluran pembiayaan berbasis mudharabah, musarakah, dan perubahan jarak dan aktivitas investasi non-profit seperti penempatan pada sebagai syariah. Governance syariah jadi aspek kunci. Setiap bank syariah wajib memiliki dewan pengawasan seperti DPS, komite internal yang memberikan persetujuan atas produk, prosedur, dan operasi agar sesuai prinsip syariah DPS. Tidak sekedar simbol perancang teknologi, desain produk, risiko, dan reputasi. Dalam perbandingan dengan perbankan konvensional, perbedaan utama bukan hanya pada kontrak melainkan juga pada cara risiko didistribusikan. Bank syariah cenderung menerapkan risk sharing, misalnya melalui mudharabah atau musyarakah, sedangkan bank konvensional cenderung memindahkan risiko kepada peminjam melalui bunga tetap. Nah, secara tujuan perbankan syariah tidak banyak mencari profit, tetapi juga tujuan sosial ekonomi, inklusi keuangan, stabilitas komunitas, dan pembiayaan sektor real yang produktif. Namun, pada kenyataannya operasional bank syariah harus tetap memastikan keuntungan
alih likuiditas dan kepatuhan regulasi agar dapat bertahan dan berkembang. Masa substansi diagram kontrak syariah, poin prinsip dasar. Jadi sebuah inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Jadi mari kita melihat peran Bank Indonesia walaupun fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan secara mikro ini dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Bank Indonesia mempertahankan peran sentral yang berdampak besar bagi perbankan syariah, terutama dalam ranah makro prudensial, infrastruktur pembayaran dan tunjangan likuiditas. Beberapa inisiatif penting yang dilakukan mencakup pelanggaran persyaratan cadangan dan langkah-langkah untuk menambah likuiditas bagi bank pada 2020. Misalnya, beberapa langkah untuk meningkatkan likuiditas perbankan dapat membantu bank termasuk bank syariah memperbesar bank pembiayaan sektor prioritas. Kebijakan seperti ini memungkinkan menyalurkan banyak kredit tanpa melanggar batasan likuiditas yang ketat untuk kebijakan. Selain itu, BI fokus pada modernisasi sistem pembayaran nasional dan modernisasi peran bagi dan keuangan dan pembayaran cepat, aman dan produk digital material dan menjadi kemajuan. BI juga memfasilitasi dorong nyata dan sering hubungan dan untuk memahami dengan baik dalam peningkatan kebijakan makro dan cenderung mengembangkan inisiatif yang sifatnya mendorong stabilitas dan kredit potensi ekspansi berani yang ini menggunakan kondisi makro dan struktur yang dan bank syariah mengembang terhadap regulasi mikropruden pengawasan operasional berada di ranah OJK. Kita akan menaiki beberapa peran itu nanti pada bagian transformasi BI OJK. Jadi itu penjelasan singkat. Kita lanjut ke ketiga tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi industri perbankan syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan positif, namun masih dihadapkan pada tantangan struktural. Menurut data resmi OJK per akhir 2004, total aset perbankan syariah nasional mendekati angka 180 triliun dengan share sekitar 77% dari keseluruhan sistem perbankan. Angka ini menunjukkan kemajuan namun juga menambah tekan ruang pengusaha. Tetapi pertama, skala dan konsolidasi. Banyak bank syariah memiliki skala operasi yang lebih kecil dibanding bank konvensional besar. Skalabilitas mempengaruhi efisiensi operasional, kemampuan teknologi yang berbasis modal. Oleh karena itu, agen konsolidasi termasuk frame of unit usaha syariah menjadi bank syariah premium adalah salah satu jalan yang mendorong regulasi dan berlaku instruksi OJK bersama perbankan syariah menempatkan konsolidasi sebagai pilar strategi. Tantangan kedua, kesiapan digital dan infrastruktur transformasi digital menurut investasi besar pada core banking dan studi dan laporan menunjukkan kesenjangan kesiapan infrastruktur digital yang bank menimbulkan hamba dalam layanan digital operasi fintech syariah. Tantangan ketiga, SDM dan literasi diperlukan talenta yang menguasai apapun namun risiko modern dan teknologi informasi, sementara literasi
geografi muslim terbesar di dunia, pasar ekonomi halal yang terus tumbuh, dan basis UMKM yang luas. Secara semua adalah potensi besar untuk layanan keuangan syariah. Fintech syariah dan wallet syariah membuka akses ke segmen underbanked. Bahkan ada indikasi kenaikan aktivitas syariah di panggung global yang dapat menjadi peluang ekspor modal dan teknologi. Nah, selain itu munculnya agen sustainable fintech membuka jalur sinergi konsep keuangan syariah yang meningkatkan etika dan aset yang ada bentukan dengan green fintech, misalnya green sukuk atau pembiayaan energi terburuknya berbasis syariah. Untuk menutup bagian ini adalah tantangan adalah nyata dan teknis skala digital DM dan harmonisasi regulasi, tetapi peluang pasar, dukungan kebijakan BI maupun serta perkembangan bisnis memberikan peta jalan yang jelas jika ada strategi konsisten. Yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung. Nah, dalam pengembangan perbankan syariah yaitu suksesnya perbankan syariah bukan hanya tanggung jawab bank itu sendiri. Ada ekosistem besar yang harus bersinergi. Regulator, pemerintah, asosiasi industri, penyedia, dan teknologi, akademisi, dan lembaga sertifikasi halal. OJK kini memegang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. OJK menyusun roadmap pengembangan perbankan syariah dan mengeluarkan pedoman untuk bertiga karakteristik produk syariah agar berbeda dan kompetitif dibandingkan produk konvensional. Pedoman ini membantu menciptakan kepastian hukum bagi masing produk syariah. Bank Indonesia berperan pada domain bekerja, infrastruktur pembayaran, kebijakan moneter dan makroprudensial, dan penyediaan sistem settlement dan dukungan bidang modernisasi sistem pembayaran dan integrasi produk digital syariah ke ekosistem produk digital syariah ke ekosistem nasional. Menerbitkan instrumen seperti sukuk retail yang membuka pasar modal syariah bagi publik. Asosiasi Industri Perbankan Syariah, Fintech Syariah, dan Asosiasi Halal berfungsi sebagai jembatan antara regulator dan pelaku industri, mendorong best practices, advokasi kebijakan dan program
riset, dukung riset produk audit syariah, dan pengembangan SDM, kolaborasi investasi universitas. Ini industri dapat mempercepat pasti produk yang bagus sekaligus relevan dengan kebutuhan pasar. Ketiga, semua bergerak bersama. Regulator yang memberi kepastian, jadi membangun infrastruktur industri teknologi yang menyediakan alat dan tenaga ahli yang siap. Industri perbankan syariah memiliki peluang nyata untuk tumbuh cepat. Infrastruktur adalah fondasi tanpa core banking, modern API, dan sistem pembayaran yang andal. Produk syariah digital akan kesulitan scaling core banking dan arsitektur bank syariah perlu migrasi dan sistem legacy ke arsitektur yang benar dan berbasis teknologi dapat integrasi vintage, marketplace, dan layanan. Ketiga, membuka skenario distribusi baru seperti pembiayaan point of sale untuk UMKM atau integrasi e-wallet halal untuk transaksi sehari-hari. Dan sistem pembayaran dan settlement percepatkan elektronisasi pembayaran kolektif, modernisasi RTGS, sistem pembayaran instan harus dimanfaatkan oleh syariah agar transaksi bisa dilakukan cepat, murah, dan aman. Interoperabilitas menjadi kata kunci agar e-wallet syariah dapat bertransaksi lintas platform transaksikan. Research dan compliance audit verification pelanggaran transaksi dan pemantauan kepatuhan syariah mengurangi biaya dan meningkatkan ketepatan. Misalnya solusi KYC digital tanpa verifikasi identitas terpadu mempercepat onboarding nasabah, data analitik dan alternatif kredit scoring. Banyak UMKM dan pelaku usaha makro mikro tidak masuk dalam Bureau dengan data transaksi digital, direkam jejak e-commerce dan utilitas bank syariah dapat membangun model kredit yang lebih inklusif. Hal ini membuka pasar besar bagi pembiayaan produktif berbasis syariah. Keamanan siber dan berbasis data. Infrastruktur digital membuka risiko baru. Bank syariah harus memiliki standar keamanan yang tinggi, kripto enkripsi, proteksi endpoint, dan backup resiliensi serta kepatuhan terhadap
ini dilaporkan berjalan lancar, artinya fungsi operasional bank tetap berjalan normal, sementara pengawasan mikro ini dikonsolidasikan ke OJK. Untuk BI adaptasi peran ini berarti fokus yang lebih tajam pada kebijakan makroprudensial dan infrastruktur sistem pembayaran. Langkah BI untuk meningkatkan likuiditas sektor perbankan termasuk kekurangan cadangan sekunder pada 2025 yang memberi ruang likuiditas menunjukkan BI tetap memiliki instrumen kuat untuk mempengaruhi intermediasi perbankan termasuk bank syariah. Skenario ideal BI mengelola stabilitas makro dan sistematik. OJK mengawasi kepatuhan mikro dan perlindungan konsumen. Keduanya berkoordinasi erat untuk memastikan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial saling melengkapi untuk pengembangan perbankan syariah. Koordinasi ini esensial misalnya dalam hal konsolidasi bank syariah, kebijakan likuiditas, dan standarisasi produk. Perubahan peran ini membuka peluang bagi BI untuk fokus inovasi infrastruktur instant payment, interoperabilitas dan sistem settlement, serta mendorong standarisasi teknis yang menjadi fondasi transisi digital perbankan syariah. Selanjutnya, pengambilan OJK diagram koordinasi juga praktik perbankan syariah tangan dan kita kembali ke praktik di lapangan. Beberapa praktik sukses yang muncul di Indonesia: pengembangan produk suku retail, pembiayaan mikro berbasis platform digital, serta munculnya e-wallet dan P2P yang mematuhi prinsip harga untuk syariah Indonesia mendapatkan perhatian global karena inovasi dan penetrasi pasar. Namun praktik terbaru perlu didukung oleh tata kelola syariah yang kuat, DPS yang independen, audit syariah berkala dan transparansi bagi nasabah tentang struktur biaya dan pembagian hasil. Konsolidasi dan spin-off US juga menjadi jahat untuk memperbesar modal untuk dan kepastian teknologi agar bank syariah tidak tercecer pasar yang sangat kompetitif. Rekomendasi singkat praktik bersifat digitalisasi, bangun kemitraan bisnis, perkuat literasi dan kepercayaan nasabah, serta juga integritas syariah melalui DPS dan audit independen. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi strategi. Kita bisa simpulkan perbankan syariah Indonesia berada pada titik penting di mana
produk syariah, pengawasan integritas industri, program konsolidasi dan penguatan modal OJK, juga menyediakan data statistik dan publikasi kebijakan. Jadi Bank Indonesia terbukti peran makroprudensial, infrastruktur pembelajaran, kebijakan moneter yang mengaruhi intermediasi perbankan syariah. BI juga berperan dalam standarisasi sistem pembayaran digital yang memfasilitasi produk digital syariah. Dan juga kementerian dan lembaga lain Kemenkeu yang menang mendukung harmonisasi kebijakan ekonomi halal, sertifikasi suku dan program-program inklusi di sektor real, asosiasi perbankan syariah, fintech syariah, dan asosiasi halal berperan dalam advokasi kebijakan, standarisasi praktik, subsidi bullying, dan fasilitasi kolaborasi antara pelaku lembaga pendidikan dan riset, pengaruhan tinggi dan pusat riset, membantu riset produk syariah, pengembangan SDM dan publikasi evidence based policy, menyediakan teknologi dan fintech, menyediakan core banking, API, solusi pembayaran, compliance, service, serta platform penyedia solusi teknologi ini menentukan kecepatan transformasi dengan syariah. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah dan membahas dan komponen dan kompleks infrastruktur inti core banking dan bank syariah perlu integrasi ke core banking modern, cross service dan API untuk integrasi fintech market plan